Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas konsep dan prinsip kebutuhan aktivitas dan latihan, yaitu tentang positioning ya dan mobilisasi atau memindahkan pasien. Oke, review sedikit tentang mekanika tubuh atau mekanisme tubuh adalah suatu usaha koordinasi antara sistem muskuloskeletal dan sistem saraf dalam mempertahankan keseimbangan postur dan kesejajaran tubuh selama melakukan aktivitas sehari-hari. Modalnya seperti ini, Anda bisa duduk, Anda bisa berdiri, Anda bisa berjalan, Anda bisa berlari. Nah, itu karena ada mekanisme tubuh yang ditopang oleh sistem muskuloskeletal dan saraf. Dan keduanya harus bersinergi. Contoh misalkan secara muskuloskeletal kita sehat, tapi di sistem saraf ada gangguan. Nah, maka kita akan sempoyongan seperti itu. Begitu juga sebaliknya, secara sistem saraf kita bagus, tapi muskuloskeletal kita tidak bisa bergerak atau lumpuh, maka kita tidak bisa untuk melakukan aktivitas. Jadi, keseimbangan, postur, dan kesejajaran itu adalah mekanisme tubuh. Nah, penggunaan mekanika tubuh yang tepat dapat mencegah risiko cedera dalam sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal adalah berasal dari kata muskulus dan skeletal atau otot dan tulang. Kesejajaran dan keseimbangan tubuh. Nah, kesejajaran adalah postur merupakan istilah yang sama ya, atau kesejajaran dan postur merupakan istilah yang sama dan mengacu pada posisi sendi, tendon, ligamen, dan otot selama berdiri. Nah, jadi berdirinya itu sejajar, tidak miring. Nah, seperti itu. Jadi kalau sejajar, maka selanjutnya membahas tentang keseimbangan. Keseimbangan tubuh adalah menunjang kesejajaran. Nah, jadi dari kesejajaran ini menunjang adanya keseimbangan tubuh. Nah, kalau misalkan posisinya agak miring ke depan, ke samping, ke belakang. Nah, bisa jadi karena tidak sejajar dan tidak seimbang. Nah, tanpa keseimbangan pusat gravitasi berubah menyebabkan peningkatan gaya gravitasi sehingga menyebabkan resiko jatuh dan cedera. Nah, gitu. Kondisi gerak tubuh. Berat adalah gaya pada tubuh yang digunakan terhadap gravitasi. Pusat gravitasi manusia berada pada 55% sampai dengan 57% tinggi badan dan berada di tengah promotorium. Gaya berat arahnya selalu ke bawah. Nah, klien yang tidak stabil jatuh karena pusat gravitasinya tidak seimbang. Nah, bisa terjadi cedera. Loh, kok bisa Pak terjadi cedera? Nah, kalau kita kembalikan ke konsep otot dan tulang, ingat tiap otot dan juga tulang itu punya elastisitas ya. Nah, tulang patah, otot itu misalkan tertarik ya, terjadi strain dan sebagainya ya karena sudah melewati dari batas kemampuan otot dan tulang. Jadinya bisa cedera. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama mulai dari mobilisasi, muskuloskeletal, sendi, ligamen, tendon, kartilago, otot dan juga imobilisasi. Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat. Nah, jadi ini masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi kita kemampuan seseorang bergerak secara bebas dan mudah teratur. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau tidak seperti ini berarti ada gangguan atau ada abnormalitas di dalamnya. Mobilisasi diperlukan untuk meningkatkan kesehatan, memperlambat proses penyakit khususnya penyakit degeneratif dan untuk aktualisasi diri. Nah, kenapa kok bisa memperlambat proses penyakit khususnya penyakit degeneratif dengan Anda beraktivitas? Nah, olahraga itu kan merupakan aktivitas gerak. Itu bisa memperlancar peredaran darah, bisa memperlancar peredaran darah sehingga apa? Sirkulasi oksigennya bagus, sirkulasi darahnya bagus, terus juga proses metabolisme tubuhnya juga bagus. Nah, sehingga dampaknya banyak sekali, regenerasi selnya juga bagus, terus juga organnya juga bisa
bisa melakukan aktivitas ataupun metabolisme juga secara bagus, sehingga tubuh dalam keadaan sistemik itu sehat jadinya atau baik. Dan untuk proses aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri misalkan kita belajar. Nah, itu juga perlu bergerak. Kita mau mengerjakan sesuatu atau kita melakukan hobi, kita mengikuti perlombaan. Nah, semuanya itu bentuk aktualisasi diri yang memerlukan aktivitas gerak. Pengaturan gerakan yaitu koordinasi gerak tubuh merupakan fungsi yang terintegrasi unit fungsional dari sistem skeletal, otot skelet, dan juga sistem saraf. Nah, ini adalah sistem muskuloskeletal. Merupakan suatu sistem yang kompleks yang melibatkan otot, kerangka tubuh, sendi, tulang, ligamen, tendon, dan juga saraf. Nah, skelet adalah rangka pendukung dan terdiri dari 4 tipe tulang. Ada tulang panjang, pendek, pipih, irregular atau tidak teratur. Tulang panjang membentuk tinggi tubuh, misalkan fraktur femur, fibula, dan tibia pada kaki. Dan panjang misalkan falang pada jari dan jari kaki. Tulang pendek ada dalam bentuk berkelompok dan ketika dikombinasikan dengan ligamen dan kartilago akan menghasilkan gerakan pada ekstremitas. Nanti kita akan bahas apa itu ligamen, apa itu kartilago. Dua contoh tulang pendek adalah tulang karpal di kaki dan tulang patella di lutut. Tulang pipih mendukung struktur bentuk seperti tulang di tengkorak dan tulang rusuk di toraks. Tulang irregular membentuk kolumna vertebra dan beberapa tulang tengkorak seperti mandibula. Kalau misalkan Anda tidak ada gambaran, nanti Anda membaca ini sambil mengecek di sini. Nah, yang mana yang tulang-tulang yang tadi yang saya sebutkan. Atau Anda bisa membuka buku anatomi dan fisiologinya. Kemudian karakteristik tulang. Yang pertama meliputi kekokohan, kekakuan, dan elastisitas. Ingat tulang juga punya elastisitas ya, seperti yang saya singgung di awal tadi. Nah, itulah yang terjadinya fraktur ya karena sudah tulang melewati ambang batas elastisitas tulang sehingga tulangnya patah. Yang kedua adalah kekokohan tulang. Adanya garam anorganik seperti kalsium dan fosfat yang tersebar dalam matriks tulang. Kekokohan berhubungan dengan kekakuan yang penting untuk mempertahankan tubuh tulang panjang tetap lurus dan membuat tulang dapat menyangga berat badan saat berdiri. Tulang juga mempunyai tingkat elastisitas dan fleksibilitas yang dapat berubah sesuai usia. Misalkan pada bayi memiliki lebih banyak kartilago dan lebih fleksibel, tapi tidak mampu untuk menopang berat badannya. Nah, ini sendi. Sendi merupakan perhubungan antar tulang. Berdasarkan klasifikasinya, pergerakan sendi dibagi dalam 3 kelompok. Nah, kalau tidak ada sendi, nah gerakan Anda nanti seperti robot gitu. Karena sendi ini ada sendi geser. Nah, yang nanti bisa sendi ini gerakan-gerakan memutar, terus juga menyamping, terus juga membuka. Nah, itu yang punya andil adalah sendi. Jadi tangan kita bisa diputar-putar, tangan kita bisa digerakkan ke depan, terus ke belakang. Nah, itu karena adanya sendi. Berdasarkan klasifikasi, pergerakan sendi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu tidak dapat bergerak atau sendi fibrosa atau sinartosis, misalkan sutura-sutura pada tulang tengkorak, sutura frontalis, sutura coronaria, sutura sagittalis, dan sutura parietalis. Yang kedua sedikit bergerak yaitu pada sendi tulang rawan atau amfiatrosis, misalkan persendian pada symphysis pubis. Yang ketiga bergerak luas yaitu sendi sinovial dan diartosis. Nah ini sendi sinovial ya. Nah, biasanya di lutut. Nah, kemudian ada ligamen. Ligamen apa sih?
Nah, tadi sudah ada tulang, ada sendi. Nah, ligamen ini adalah ikatan jaringan fibrosa yang mengikat dan fleksibel, mengikat sendi menjadi satu dan menghubungkan tulang dengan kartilago. Nah, di sini ada ligamen. Ligamen yang bersifat elastis ya. Kartilago atau tulang rawan. Nah, biasanya disebutkan. Yang bersifat elastis sehingga membantu fleksibilitas sendi dan mendukung sendi. Selain itu, beberapa ligamen memiliki fungsi protektif, misalkan ligamen antar vertebra, ligamen non-elastis, dan ligamentum flavum, mencegah kerusakan medula spinalis tulang belakang saat punggung bergerak. Nah gitu. Kalau tidak ada ligamen ya bisa buyar antara tulang dan sendinya nanti. Makanya pada pemain-pemain sepak bola, nah cederanya apa? Ligamen. Nah, biasanya agak lama ya untuk nanti rehatnya seperti itu. Terus juga ini juga biar pemain bola ada yang cedera tendon. Nah, sebenarnya tendon itu apa sih? Adalah jaringan ikat fibrosa berwarna putih mengkilat yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Tendon bersifat kuat, fleksibel, dan tidak elastis, serta mempunyai panjang dan ketebalan yang bervariasi. Tendon Achilles adalah tendon yang paling tebal dan paling kuat di dalam tubuh. Nah, sekarang kartilago adalah jaringan penyambung yang tidak mempunyai vaskuler atau pembuluh darah ya, yang terletak terutama di sendi dan torak, trakea, laring, hidung, dan telinga. Bayi mempunyai sejumlah besar kartilago temporer yang akan digantikan oleh perkembangan tulang selama masa bayi, dan kartilago permanen tidak mengalami oksifikasi kecuali pada lansia dan penyakit seperti osteoartritis. Nah, kemudian otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang dapat menggerakkan tulang secara aktif. Tonus otot adalah suatu gerakan normal dari tegangan otot yang seimbang. Tonus otot mendukung kembalinya aliran darah vena ke jantung seperti yang terjadi pada otot kaki. Akibatnya dari imobilisasi atau tirak baring menyebabkan aktivitas tonus otot berkurang. Apa yang terjadi ketika orang melakukan tirak baring yang lama? Nah, ini tonus otot berkurang sehingga apa? Aliran darah tidak lancar. Nah, makanya nanti Anda akan mengenal atrofi ya, atau pengecilan sel. Dampaknya nanti ada atrofi, pengecilan sel, ataupun adanya kontraktur atau kekakuan pada otot ya, karena tonus ototnya sudah berkurang. Otot antagonistik bekerja sama untuk menggerakkan sendi selama pergerakan otot. Pergerakan aktifnya berkonstruksi dan otot antagonisnya relaksasi. Misalkan ketika lengan fleksi, maka otot bicep brachialis aktif berkontraksi. Nah, untuk fleksi ekstensi saya yakin Anda sudah mendapatkan di anatomi ya. Dan otot antagonisnya tricep brachialis relaksasi, begitu juga sebaliknya. Dan juga otot sinergistik berkonsentrasi bersama untuk menyempurnakan gerakan yang sama. Ketika lengan fleksi, kekuatan otot kontraksi dari otot bicep brachialis ditingkatkan oleh kontraksi otot sinergistik yaitu brachialis. Kemudian ada otot antigravitas, terutama berpengaruh pada stabilisasi sendi. Otot secara terus-menerus melawan efek gravitasi tubuh, antigravitasi ya maksudnya, dan mempertahankan postur tegak atau duduk pada orang dewasa. Otot antigravitasi adalah atau otot antigravitas adalah otot ekstensor kaki, gluteus maximus, quadriceps femoris, otot soleus, dan otot punggung. Nah, ini sistem otot. Kemudian sistem saraf adalah pergerakan dan postur tubuh diatur oleh sistem saraf. Area motorik volunter utama berada di korteks cerebral, yaitu di gyrus prasentral atau jalur motorik. Transmisi impuls dari sistem saraf ke sistem muskuloskeletal merupakan peristiwa kimia listrik yang membutuhkan neurotransmitter. Neurotransmitter mencapai otot sehingga menyebabkan pergerakan.
Propriosepsi adalah sensasi yang didapat melalui stimulasi dari dalam tubuh mengenai posisi dan aktivitas otot tertentu. Propriosepsi dipantau oleh proprioseptor yang merupakan tempat ujung-ujung saraf di otot, tendon, dan sendi. Proprioseptor memungkinkan seseorang berjalan tanpa melihat kakinya. Nah, ini yang menyebabkan apa ya? Kita seperti ada feeling gitu loh. Kemudian keseimbangan adalah kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan postur tubuh tetap tegak melawan gravitasi untuk mengatur seluruh keterampilan aktivitas motorik. Cerebellum bertanggung jawab terhadap refleks mengatur kontrol motorik secara involunter dan mempertahankan keseimbangan serta postur. Keseimbangan juga diatur oleh telinga bagian dalam atau kanalis semisirkuler. Nah, prinsip dari mekanika tubuh yang pertama adalah ketika merencanakan untuk memindahkan klien, atur untuk bantuan yang adekuat. Jika bantuan tidak mencukupi, dapat menggunakan alat bantu. Nah, nanti sebelum kita misalkan ingin memindahkan pasien, ya kita lihat dulu atau kita nilai dulu kekuatan ototnya dan kemampuan pasien dalam berpindah. Gitu. Jika memang tidak bisa, ya maka kita bisa bantu. Kalau sudah tidak bisa, ya kita harus menggunakan alat bantu. Yang kedua, dorong klien untuk membantu sebanyak mungkin. Yang ketiga, jaga punggung, leher, pelvis, dan kaki lurus, cegah terpelintir. Tuh. Nah, kalau kita sudah tahu anatomi dari tulang dan otot, maka kita akan tahu posisi yang seperti apa yang bisa menyebabkan pasien cedera. Kemudian fleksikan lutut buat kaki tetap lebar. Kemudian dekatkan tubuh perawat dengan klien. Gunakan lengan dan tungkai, bukan punggung. Tarik klien ke arah penarikannya menggunakan spray yang dapat ditarik. Kemudian rapatkan otot abdomen dan gluteal untuk persiapan bergerak. Kemudian seseorang dengan beban yang sangat berat diangkat bersama dengan dipimpin seseorang dengan aba-aba yang benar. Jadi bersama-sama ya. Jadi kita sebagai penolong, ayo mbak berpindah sambil kita pegangi 1, 2, 3. Nah, jalannya biar bersamaan. Kalau salah satu ya nanti bisa-bisa jatuh. Terus gangguan mobilisasi. Nah, tirah baring, nah itu juga merupakan gangguan. Suatu intervensi di mana klien dibatasi untuk tetap berada di tempat tidur untuk tujuan terapeutik. Tujuan umumnya adalah mengurangi aktivitas fisik dan kebutuhan O2 untuk tubuh, mengurangi nyeri, meliputi nyeri pasca operasi dan kebutuhan analgesia dengan dosis besar, memungkinkan klien sakit atau lemah untuk beristirahat dan mengembalikan kekuatan. Kemudian memberikan kesempatan pada klien yang letih untuk beristirahat tanpa terganggu. Pada aktivitas normal dengan kondisi tirah baring akan mengalami kekurangan otot 3% per hari. Istilah atrofi disease digunakan untuk menggambarkan pengurangan ukuran normal otot secara patologi serta inaktivitas yang lama akibat tirah baring, trauma, pemakaian gips, atau kerusakan saraf. Nah, imobilisasi adalah gangguan mobilitas fisik. Menurut Anda adalah suatu keadaan ketika individu mengalami atau beresiko mengalami keterbatasan gerak fisik. Karakteristiknya adalah tidak mampu untuk bergerak secara terarah dalam lingkungan fisik, termasuk mobilitas di tempat tidur, berpindah, ambulansi, berkurangnya kekuatan kontrol dan massa otot, gangguan koordinasi, terbatasnya range of motion. Nah, di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas range of motion. Enggan untuk mencoba bergerak, gerakan yang terbatas akibat dari terapi pengobatan yang diberikan. Nah, tingkatannya adalah level 0 atau mandiri. Level 1 membutuhkan alat tertentu. Level 2 membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk asisten, supervisi, ataupun teaching. Level 3 membutuhkan pertolongan orang lain membutuhkan alat tertentu. Kemudian level 4 tergantung, tidak berpartisipasi dalam aktivitas. Jadi semuanya full tergantung. Nah, respon fisiologis terhadap imobilitas. Yang pertama apa? Nah, ini ada mulai dari kardiovaskuler, muskuloskeletal, respirasi, integumen, neurosensori, metabolik, dan nutrisi, juga ada urinari.
maksudnya respon fisiologis ya, ketika ada pasien yang melakukan tirabaring ataupun yang tidak beraktivitas. Nah, itu apa saja yang nanti akan mengalami gangguan, ya jantungnya, ototnya, karena tadi atrofi itu ya, terus pernafasannya, terus kulitnya, neurosensorinya, metabolisme dan juga nutrisi dan urinari. Ya, hampir semua sistem mengalami penurunan. Teknik dan posisi mobilisasi. Nah, klien yang mengalami gangguan fungsi sistem skeletal, saraf, atau otot, peningkatan kelemahan serta kekakuan biasanya membutuhkan bantuan perawat untuk memperoleh kesejajaran tubuh yang tepat ketika selama berada di tempat tidur atau duduk. Berikut macam posisi klien. Yang pertama supin, pronasi, lateral, semivolar, volar, Trendelenburg, dorsal recumbens, dan litotomi. Ini yang umum digunakan. Nah, posisi supin ya, terlentang seperti ini. Kemudian posisi pronasi, nah, tengkurap. Posisi lateral atau menyamping, nah, seperti ini, dengan kaki yang diganjal bantal. Posisi semivolar ya, sekitar 15 sampai 45 derajat. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien sesak. Karena apa? Dengan posisi ini diafragma tidak mengalami tekanan, malah ekspansi untuk pernafasannya akan semakin luas karena gravitasinya ke bawah. Nah, posisi high volar. Nah, ini posisi sekitar 60 sampai 90 derajat. Sama untuk pasien dengan gangguan pernafasan. Posisi Trendelenburg, di mana kondisi kaki lebih tinggi dari kepala. Tujuannya untuk apa? Ya, supaya sirkulasi darah ke otak itu lancar. Posisi dorsal recumbens. Nah, seperti terlentang, kaki diganjal. Posisi litotomi. Nah, biasanya ini pada pasien-pasien mau melakukan persalinan. Nah, ini ada beberapa teknik memindahkan pasien atau langkah-langkah memindahkan pasien. Yang pertama, naikkan sisi bergerak pada sisi tempat tidur pada posisi berlawanan dengan perawat untuk mencegah klien jatuh. Tinggikan tempat tidur pada ketinggian yang nyaman. Ketiga, kaji mobilisasi dan kekuatan klien untuk menentukan bantuan klien yang dapat digunakan saat memindahkan. Tentukan kebutuhan dan bantuan, jelaskan prosedur dan gambarkan apa yang diharapkan dari klien. Kaji kesejajaran tubuh yang benar dan area tekanan setelah setiap kali memindahkan. Nah, macam teknik memindahkan yang pertama itu teknik memindahkan klien dari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya. Teknik memindahkan klien dari kursi roda ke tempat tidur atau sebaliknya. Dan teknik memindahkan klien dari berangkat ke tempat tidur atau sebaliknya. Mungkin nanti untuk video teknik-teknik dan sebagainya ini bisa melihat di channelnya Nurse Alvin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.